Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin sharing apa yang saya dapat dari Amsal 31. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan Alkitab Suara. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Mengapa wanita ini mau melakukan semua yang ia lakukan? Apa yang motivasi perempuan ini? Menurutku, motivasi perempuan ini adalah kasih akan keluarganya. Karena kasih akan keluarganya, ia melakukan semua yang ia lakukan. Maka keluarganya juga mengasihi dia. Tapi jika tidak ada hikmat, bagaimana perempuan itu tahu apa yang harus dilakukan? Bukankah malah akan merusak? Maka dengan itu dibutuhkan juga hikmat. Hikmat akan membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tapi juga sebaliknya, jika kita memiliki hikmat, kita juga harus memiliki kasih. Jika tidak, kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, hikmat ini bisa didapat dari takut akan Tuhan. Dan kasih dapatkan dari minta dari Tuhan. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Mengasihi juga perintah dari Tuhan. Ada di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan yang sama, dan marilah kita memiliki hikmat. Terima kasih.